Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Shalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah ekonomi syariah, di mana pada hari ini topik yang akan kita bahas adalah tentang jenis-jenis akad atau transaksi syariah. Jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui pada materi-materi sebelumnya, bahwasanya salah satu transaksi yang dilarang di dalam Islam itu adalah transaksi yang berkaitan dengan riba ya, atau dalam hal ini adalah yang berbasis bunga. Nah, pelarangan riba ataupun pelarangan bunga tersebut pada dasarnya adalah tidak mengeneralisir Islam melarang transaksi ya, atau melarang semua transaksi. Jadi ketika Islam melarang salah satu transaksi, salah satunya adalah transaksi yang berbasis riba, maka Islam memiliki alternatif transaksi yang lain yang memang diperbolehkan di dalam Islam ya. Nah, hal ini juga dapat saya contohkan seperti misalkan ketika Islam itu melarang kita sebagai seorang muslim itu makan daging babi, maka bukan berarti kemudian Islam itu melarang umat Islam untuk makan seluruh daging gitu ya, atau Islam tidak melarang kita sebagai umat Islam itu melarang dilarang untuk makan daging. Namun ada daging-daging yang diperbolehkan seperti misal daging sapi, daging ayam dan sebagainya gitu ya. Nah, sama halnya dengan transaksi yang ada dalam Islam, ketika Islam itu melarang transaksi yang berbasis riba, maka bukan berarti Islam itu melarang umat Islam untuk melakukan bisnis gitu ya, atau melakukan transaksi. Karena Islam juga masih memperbolehkan transaksi-transaksi yang memang itu diperbolehkan dalam Islam ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas jenis-jenis akad ataupun transaksi apa saja yang memang itu diperbolehkan di dalam Islam, tentunya yang bisa digunakan di dalam aktivitas bisnis secara syariah gitu ya. Dan nanti akan saya berikan contohnya juga bagaimana implementasinya di dalam industri keuangan, khususnya yang ada di dalam bank syariah gitu ya. Oke, nah adapun akad-akad ataupun transaksi yang mungkin secara umum ada di dalam syariah ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang berbasis titipan atau ke dalam bahasa Arabnya itu adalah akad yang berbasis wadiah, kemudian akad yang berbasis kerjasama atau syirkah, kemudian akad atau transaksi yang berbasis jual beli atau bai ya, kemudian akad atau transaksi yang berbasis sewa atau ijarah, kemudian ada lagi akad atau transaksi yang berbasis jasa atau fee, kemudian ada akad yang berbasis gade, dan juga ada akad-akad yang memang orientasinya adalah kebajikan ya, atau non profit oriented gitu ya. Nah, jadi cukup banyak juga sebenarnya akad-akad yang memang ada di dalam syariah ini, dan ya sebenarnya pada dasarnya akad-akad ini sudah sangat sering dipraktekkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Namun mungkin secara istilah mungkin dalam bahasa Arab mungkin tidak sepenuhnya kita sudah mengenalnya gitu ya. Dan mungkin nanti ada beberapa skema yang mungkin agak berbeda juga ya, yang antara yang ada di dalam syariah dengan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adapun jenis-jenis dari akad ini ternyata memiliki turunannya atau memiliki varian-varian masing-masing ya. Seperti misalkan nanti ada akad wadiah, itu nanti ada yang namanya akad wadiah amanah, ada akad wadiah antumanah ya. Kerjasama pun juga sama, ada musyarakah, mudharabah, muzaroah, mukhabarah, masaqah dan sebagainya. Kemudian jual beli itu juga nanti ada akad murabahah, salam, istisna dan sebagainya. Kemudian sewa itu ada ijarah muntahib tamlik ya. Kemudian ada akad yang berbasis jasa atau fee, itu ada nanti wakalah, kafalah dan hawalah.
kemudian ada akad gade atau yang dikenal dengan istilah akad rahan, dan juga akad kebajikan yang mungkin jenisnya ada akad qard, ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf gitu ya. Nah, ini adalah akad-akad yang rencana akan kita bahas pada pertemuan kali ini, walaupun mungkin nanti tidak akan semuanya ya. Jadi hanya akad-akad yang paling familiar atau paling umum yang banyak diterapkan di dalam industri keuangan syariah. Oke, langsung saja kita coba bahas satu persatu bagaimana dan seperti apa sih skema dari masing-masing akad ini, baik secara konsep maupun secara praktiknya di dalam industri keuangan syariah gitu ya. Oke, yang pertama adalah kita awali dari jenis akad yang pertama, yaitu ada namanya akad titipan atau yang dalam bahasa Arab kita kenal dengan istilah akad wadiah gitu ya. Nah, wadiah ini ya akad titipan ya, sebagaimana titipan yang sudah kita kenal pada umumnya ya. Jadi kalau secara pengertian mungkin akad wadiah ini adalah titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki gitu ya. Jadi wadiah ini ya sebenarnya akad titipan yang seperti umumnya kita kenal ya, titipan pada umumnya yang kita kenal gitu ya. Kita nitip barang kepada seseorang ya, kita menitip barang kepada teman, saudara dan sebagainya, itu kalau dalam bahasa Arab kita kenal dengan istilah wadiah gitu ya. Nah, hanya saja kalau dalam syariah wadiah ini ada dua jenis ya, yaitu akad wadiah amanah, dan yang kedua adalah ada namanya akad wadiah domanah ya. Nah, ternyata dari jenis akad titipan saja ternyata dalam syariah itu dibagi ya, ada dua jenis gitu ya. Kalau kita kan dalam akad wadiah yang atau akad titipan yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari kan mungkin ya namanya titipan ya titipan ya, apapun bentuknya, skemanya ya yang namanya nitip ya nitip gitu ya gitu. Nah, dalam bahasa syariah atau dalam syariah wadiah itu atau titipan itu ada dua jenis, yaitu amanah dan domanah ya. Apa bedanya antara keduanya? Pada dasarnya adalah antara keduanya ini perbedaannya hanya terletak pada wewenang yang menerima titipan itu apakah diperbolehkan untuk menggunakan barang yang dititipkan atau tidak gitu ya. Jadi kalau yang wadiah amanah itu si penerima titipan atau orang yang menerima titipan atau badan hukum yang menerima titipan itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang ataupun objek yang dititipkan ya. Misalkan kita menitipkan motor kepada teman ya, tapi kita pesan bahwasanya motornya itu nggak boleh dititipkan. Jadi kita hanya nitipkan saja, motornya nggak boleh digunakan oleh yang menerima titipan atau si teman tadi gitu ya. Maka itu kemudian disebut sebagai wadiah amanah gitu ya. Jadi si penerima titipan itu tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan. Atau sebagai contoh lain misalkan seperti tukang parkir lah gitu ya. Kita parkir motor gitu ya. Kita nitip motor kita kepada tukang parkir untuk diamankan gitu ya, agar tidak dicuri orang ataupun tidak hilang dan sebagainya gitu ya. Nah, si tukang parkir ini tidak punya hak untuk menggunakan motor yang kita titipkan ya. Maka skema itu kita kenal dengan istilah skema akad wadiah amanah ya. Titipan yang mana objek yang dititipkan itu tidak diperbolehkan digunakan atau dimanfaatkan oleh si penerima titipan. Nah, itu ya. Nah, kalau yang domanah maka nanti skemanya adalah kebalikan ya. Jadi kalau domanah itu si penerima titipan itu diperbolehkan untuk menggunakan barang yang dititipkan ya. Nah, adapun implementasi akad wadiah amanah ini dalam perbankan syariah ini umumnya digunakan untuk bisa digunakan untuk tabungan atau mungkin safe deposit box ya dan sebagainya. Nah, kalaupun ini digunakan untuk skema tabungan, maka berarti konsepnya adalah misalkan kita sebagai seorang nasabah, kita punya barang atau katakan misalkan kita punya uang, ya uang yang kita miliki daripada misalkan ditaruh di rumah itu takut hilang, takut menimbulkan pencurian dan sebagainya,
maka kita uangnya agar aman kita bisa titipkan ke bank dengan akad wadiah ini gitu ya. Nah, kita nitipkan uang ke bank. Nah, nanti bank karena sudah dititipi uang kita, maka bank wajib menjaga atau mengamankan uang yang kita titipkan. Ya, dan kita diperbolehkan mengambil kapanpun uang yang kita titipkan tersebut gitu ya. Nah, ini skemanya seperti misalkan skema tabungan atau safe deposit box dan sebagainya. Nah, karena kita itu sudah menitipkan ke bank sudah mengamankan uang yang kita titipkan atau barang yang kita titipkan, maka nanti pihak bank boleh mengenakan namanya biaya penitipan ya. Atau kalau sebagai contoh kasus tukang parkir tadi ya ada namanya biaya parkir gitu ya. Karena jasanya bank yang telah mengamankan uang atau barang yang kita titipkan ya. Atau kalau dalam bahasa konvensional ada namanya biaya administrasi dan sebagainya gitu ya itu. Nah, karena ini adalah akad wadiah amanah, maka bank tidak diperbolehkan menggunakan uang kita untuk kegiatan bisnis mereka karena ini adalah amanah gitu ya. Jadi amanah itu tadi kata kuncinya adalah si penerima titipan tidak diperbolehkan memanfaatkan objek yang dititipkan ya. Karena uang itu tidak boleh digunakan oleh bank, maka uang itu kan tidak produktif, tidak menghasilkan keuntungan, maka si nasabah juga tidak punya hak untuk mendapatkan bagi hasil ataupun keuntungan dari uang yang dititipkan ya. Jadi dia hanya nitip mutlak saja gitu ya. Nah, hanya saja mungkin kalau di Indonesia ini mungkin kalau untuk tabungan itu mungkin nggak akan laku ya, karena orientasi orang nabung itu kan pengennya dapat untung gitu ya. Tapi kalau dengan skema wadiah amanah, maka karena uang itu tidak digunakan bank untuk kegiatan bisnis, tidak menghasilkan keuntungan ya, sehingga ya nasabah tidak punya hak untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang dititipkan ya. Nah, ini adalah untuk yang akad wadiah jenis amanah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua ada namanya jenis akad wadiah yang domanah gitu ya. Nah, kalau domanah itu kebalikan dari amanah ya. Kalau domanah berarti si penerima titipan itu diperbolehkan untuk menggunakan atau memanfaatkan objek barang yang dititipkan ya. Jadi kalau misalkan kita nitip barang ke teman, kemudian teman itu diperbolehkan untuk menggunakan barang yang kita titipkan, maka itu masuk ke dalam kategori wadiah domanah gitu ya. Nah, implementasinya di bank syariah ini ya sama tadi ya, misalkan sebagai contoh kita punya uang, kemudian uang itu kita titipkan di bank atau kita taruh di bank dengan akad wadiah atau dengan akad titip. Titipnya adalah domanah, artinya titipnya adalah bank boleh menggunakan uang yang kita titipkan untuk kegiatan bisnis mereka ya. Nah, karena bank itu diperbolehkan untuk menggunakan uang kita untuk kegiatan bisnis, maka nanti uang itu kan produktif ya, menghasilkan keuntungan dan sebagainya gitu ya. Sehingga bank nanti bisa memberikan imbalan ya kepada si penitip gitu ya, atau kepada nasabah. Imbalannya berupa apa? Imbalannya berupa bonus ya. Ya, jadi keuntungan wadiah domanah itu namanya adalah bonus. Bonus itu apa? Ya reward ya gitu ya. Berapa rewardnya? Ya terserah bank ya. Dia mau ngasihnya berapa ya terserah bank. Jadi tidak ada ikatan si penitip antara penitip dengan bank itu nanti untungnya harus sekian, itu enggak ada gitu ya. Jadi ibaratkan analoginya seperti saya berikan contoh, misalkan saya menitipkan motor kepada teman saya dengan akad wadiah domanah. Artinya teman saya itu diperbolehkan menggunakan motor saya. Karena teman saya itu sudah menggunakan motor saya, maka sebagai ucapan terima kasih teman saya itu menggunakan motor saya, mungkin teman saya akan membelikan bensin untuk motor saya. Ya, membelikannya berapa ya terserah dia yang sudah menggunakan gitu ya. Mau diisi full ya monggo, diisi 1 liter ya silakan, 2 liter juga silakan dan seterusnya gitu ya. Jadi titipan ini hanya nitip, tapi tidak ada kewajiban
ikatan untuk memberikan keuntungan berapa gitu ya. Makanya kemudian kita kenal dengan namanya bonus gitu ya. Nah, ini adalah jenis akad yang pertama, yaitu akad titipan atau yang kita kenal dengan akad wadiah ya, serta implementasinya di dalam perbankan syariah. Nah, pada dasarnya akad wadiah ini yang umum digunakan di bank syariah itu adalah yang jenis domanah ini. Biasanya digunakan untuk yang tabungan ya. Makanya kalau nanti kalian misalkan membuka rekening di bank syariah, misalkan salah satu pilihannya adalah dengan akad wadiah domanah ini ya. Nanti keuntungannya namanya adalah bonus gitu ya. Nah, ini kemudian selanjutnya kita masuk ke jenis akad yang kedua ya. Jenis akad yang kedua yaitu ada namanya akad syirkah atau kerjasama ya. Nah, kerjasama. Nah, di dalam syariah kerjasama itu ada banyak jenis ya. Jadi ini uniknya dalam syariah itu ya, itu ternyata diatur secara detail, bahkan beda dikit saja nanti jenisnya namanya beda dan konsekuensinya pun nanti beda gitu ya. Kalau kita kan dalam bahasa umum ya kerjasama ya sudah kerjasama gitu ya. Nah, dalam syariah kerjasama atau syirkah ini setidaknya ada 5 jenis ya. Ada musyarakah, mudharabah, kemudian ada muzaroah, ada masaqah, ada mukhabarah gitu ya. Hanya saja mungkin yang akan kita bahas yang hanya 2 saja ini, musyarakah dan mudharabah, karena ini yang paling umum dan paling lazim digunakan di industri keuangan syariah ya. Kalau yang muzaroah kemudian masaqah ini nampaknya belum begitu banyak diterapkan di bank syariah ya. Ini umumnya diterapkan untuk sektor pertanian dan perkebunan ya. Ini nanti untuk skemanya seperti apa nanti bisa dicari sendiri itu ya. Nah, kita fokus di akad yang musyarakah dan mudharabah. Nah, dan bagaimana sih akad musyarakah dan mudharabah itu? Yang pertama adalah akad musyarakah ya. Yang pertama adalah akad mudharabah ya. Nah, akad mudharabah itu adalah akad kerjasama antara dua belah pihak ya, baik individu maupun badan hukum ya, di mana salah satu pihak itu menyediakan modal 100% ya, dan pihak kedua atau pihak yang lain itu dia sebagai yang mengelola gitu ya. Ya, jadi kerjasama antara dua belah pihak, satunya pemodal, satunya pengelola. Keuntungan usaha mudharabah itu dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak ya. Jadi nanti di dalam kerjasama itu harus ada namanya perjanjian gitu ya. Nah, perjanjian itu juga nanti di dalamnya harus memuat berapa pembagian keuntungannya atau yang kita sebut dengan nisbahnya gitu ya. Misalkan 50-50 atau 60-40 atau yang lainnya ya. Nah, kemudian untuk kerugian itu ditanggung oleh pemodal ya. Jadi kalau misalkan terjadi kerugian atau usahanya gagal dari kerjasama itu, maka ya sudah, maka kerugian secara finansial itu ditanggung pemodal. Nah, pengelola bagaimana ya? Pengelola tidak punya hak untuk mendapatkan mendapatkan imbalan ataupun gaji ataupun keuntungan juga tidak punya hak gitu ya. Gitu. Nah, kemudian untuk jenisnya mudharabah itu ada 2, yaitu mudharabah mutlaqah atau tanpa syarat, dan ada mudharabah muqayyadah dengan syarat. Artinya kerjasama antara dua belah pihak itu kalau misalkan salah si pemodal itu memberikan syarat, misalkan saya sebagai orang yang memberikan modal atau mudharibnya ya, saya mensyaratkan, oke, saya berikan modal kamu, tapi dengan syarat usaha yang harus dijalankan adalah pada sektor ini misalkan, maka itu disebut dengan akad mudharabah muqayyadah. Tapi kalau misalkan saya sebagai pemodal tidak mensyaratkan ya, udahlah saya kasih modal kamu, mau kamu gunakan untuk usaha apapun silahkan gitu ya, mau modalnya A, B, C dan seterusnya itu bebas kamu ya, maka itu kemudian disebut dengan akad mudharabah mutlaqah atau tanpa syarat. Nah, aplikasi dalam perbankan untuk akad ini adalah biasanya digunakan untuk simpanan, tabungan, deposito ataupun giro gitu ya.
bisa juga digunakan untuk pembiayaan ya. Maka nanti tabungan pun di bank syariah itu tadi ya, ada tabungan wadiah, nanti ada tabungan namanya tabungan mudharabah ya. Selain itu juga digunakan untuk pembiayaan atau kalau dalam bahasa konvensional ya kredit gitu ya. Nah kemudian selanjutnya, nah ini adalah skema dari akad mudharabah ya di dalam perbankan syariah. Jadi tadi perjanjian antara dua belah pihak, satunya yang memberikan modal, satunya yang mengelola ya. Ini kalau kasusnya di bank syariah untuk pembiayaan ya berarti nanti bank itu sebagai yang memberikan modal, kalian sebagai yang masyarakat yang mau buka usaha meminjam ke bank itu kalau dengan akad mudharabah berarti kalian sebagai pengelolanya gitu ya, atau mudharibnya ya. Kalau yang punya modal itu shahibul mal gitu ya. Nah ini ya, nanti kerjasama ya, ini si nasabah itu mengajukan pembiayaan, di situ ada perjanjian mudharabah, termasuk dalamnya harus ada nanti perjanjian bagi hasil ya, kemudian membuka usaha, nanti nisbahnya berapa, nisbah untungnya berapa kepada si pengelola, kepada pemodal itu nisbahnya berapa, nanti ketika ada keuntungan ya nanti akan dibagi hasil antara yang mengelola dengan si pihak bank. Kalau untungnya lagi besar ya berarti bagi hasilnya itu sama-sama dapat besar. Kalau lagi keuntungannya kecil berarti ya kedua belah pihak juga harus siap mendapatkan keuntungan yang sama-sama kecil kan gitu ya. Jadi dengan skema bagi hasil ini maka akan lebih fleksibel ya. Usaha itu akan lebih fleksibel ya. Kalau bunga bank kan enggak gitu ya. Kalau untung besar ya nasabah tetap bayar bunganya sekian, kalau lagi seret ya tetap harus sekian gitu ya. Jadi nggak fleksibel gitu ya. Ini adalah untuk akad yang mudharabah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke akad musyarakah ya. Jenis syirkah yang kedua atau kerjasama yang kedua itu adalah musyarakah. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya. Kalau musyarakah itu ya tadi hampir sama dengan mudharabah, kerjasama antara dua belah pihak. Hanya saja kalau musyarakah itu sama-sama memberikan modal dan sama-sama mengelola gitu ya. Jadi kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko dan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan gitu ya. Jadi kalau gambarannya seperti ini ya, ini bank syariah ini sebagai nasabah yang butuhkan pembiayaan. Ya, misalkan saya mau buka usaha nih ya, saya sudah punya modal tapi modalnya masih kurang gitu ya. Saya ngajak kerjasama dengan bank syariah, bank kita ayo kerjasama untuk buka usaha. Saya sudah punya modal nih, hanya saja modalnya kurang. Kamu tambahin dong modalnya ya. Kita kerjasama ya. Nanti ada pihak kamu yang ikut terjun ke usaha saya juga nanti ikut terjun untuk mengelola usaha saya gitu ya. Itu adalah syirkah gitu ya. Nah, syirkah. Hanya saja mungkin kalau prakteknya di bank syariah mungkin yang yang terjun ke pengelola usaha itu hanya yang nasabah gitu ya gitu. Nah nih, jadi nanti sama-sama modali ya. Jadi kalau mudharabah kan satu modali, satu yang ngelola. Tapi kalau musyarakah sama-sama modali gitu ya. Nanti dari hasil usaha itu nanti ada bagi hasil gitu ya. Nah itu tentunya bagi hasilnya sesuai dengan porsi atau nisbah masing-masing. Dimana ini ya tentunya disepakati di awal ya, waktu perjanjian di awal gitu ya. Gitu. Kalau kerugian bagaimana? Kerugian ya ditanggung bersama sesuai dengan porsinya masing-masing gitu ya. Ini juga lebih fleksibel sama dengan mudharabah tadi ya. Jadi kalau untungnya lagi besar, usahanya lagi bagus ya nanti kedua belah pihak ya nanti akan meningkat keuntungannya atau bagi hasilnya sama-sama dapat besar ya. Tapi kalau lagi sepi atau lagi keuntungannya lagi kecil ya sama-sama harus siap menerima keuntungan yang sama-sama kecil ya. Atau rugi juga sama harus menanggung kerugian bersama-sama gitu ya. Tapi kalau di skema bunga kan enggak gitu ya, mau untung besar untung kecil bahkan rugi sekalipun si nasabah tetap harus membayar bunga yang sudah ditetapkan di awal ya. Oke, kemudian selanjutnya tadi adalah untuk yang jenis syirkah. Nah kemudian jenis transaksi atau akad yang ketiga itu ada namanya jenis transaksi yang berbasis jual beli atau yang
kita kenal dengan istilah bai ya. Nah, jual beli atau bai ini ada 3 jenis ya. Ada murabahah, ada salam, dan ada istisna ya. Ada 3 ini. Ya, jadi jual beli itu ada 3 ya. Kalau bahasa kita secara umum ya jual beli ya, bentuknya apapun ya namanya jual beli. Tapi kalau dalam bahasa fikih jual beli ini ada 3 ya. Ada murabahah, ada salam, dan istisna. Nah, bagaimana skemanya? Nah, yang pertama adalah akad murabahah ya, atau jual beli yang jenis murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Harga yang disepakati adalah harga jual, sedangkan harga beli itu harus diberitahukan. Jadi sederhananya adalah murabahah itu adalah jual beli di mana jual belinya adalah jual beli pesanan ya. Kita meminta orang lain untuk membelikan atau kita melakukan transaksi jual beli, di mana nanti pembayarannya itu bisa dilakukan di akhir setelah barangnya diterima ya. Nah, pembayarannya kalau skemanya di bank syariah, nanti skemanya adalah pembayaran secara angsuran. Seperti contoh misalkan ini ya, kita misalkan pengen usaha untuk membuka atau mungkin kita punya usaha di mana usaha kita misalkan membutuhkan mobil untuk operasional. Nah, ternyata kita nggak punya uang cash untuk membeli mobil tersebut ya. Kita bisa ngajukan ke bank syariah ya. Nanti salah satu skemanya adalah dengan murabahah ini, dengan jual beli gitu ya. Kita sebagai nasabah datang ke bank syariah minta untuk dibelikan mobil gitu ya. Dengan akad murabahah ini ya, nanti negosiasi antar nasabah dengan bank, bahwasanya nasabah itu pengen beli mobil dengan spesifikasi sekian, merek sekian, warna sekian, dan sebagainya gitu ya. Nanti bank akan menganalisa, oke, kalau dinyatakan setuju maka nanti akan berlanjut akad itu ya, akad jual beli. Nah, nanti pihak bank ini nanti akan membelikan mobil sebagaimana pesanan dari si nasabah ini. Jadi membelikan mobilnya kemana ya, ke pemasok, atau kalau misalkan mobil ya ke dealer gitu ya, karena si nasabah ini nggak punya uang, jadi nggak bisa langsung beli ke dealer langsung kan gitu ya. Jadi nanti yang belikan gitu bank misalkan membeli mobil dari dealer harganya 200 juta, kemudian bank nanti akan menjual ke nasabah itu dengan harga yang lebih tinggi tentunya ya, misalkan dengan harga 220 juta, maka di situ 20 juta itu sebagai margin atau keuntungan bank atas transaksi jual beli gitu ya. Nah, nanti si nasabah ini membayarnya setelah barang itu diterima, baik itu mau secara cash maupun secara angsuran. Tapi umumnya dia membayarnya secara angsuran gitu ya. Sampai sekian tahun misalkan kalau tadi harganya 220 juta mau dibayar dengan selama 5 tahun ya sudah, berarti 220 juta dibagi 5 tahun. Jadi nanti ketemu setiap bulan itu berapa angsurannya kan gitu. Jadi di situ basis keuntungannya adalah murabahah itu adalah margin, selisih harga jual dan harga beli. Kalau tadi kerjasama kan keuntungan namanya adalah bagi hasil ya. Kalau wadiah keuntungan namanya bonus. Kalau jual beli atau murabahah ini ya keuntungannya adalah namanya margin. Itu adalah skema akad yang murabahah yang jenis akad jual beli yang pertama, yaitu akad murabahah. Kemudian selanjutnya adalah akad jual beli jenis yang kedua, yaitu ada namanya akad salam. Nah, ini sama ya, jual beli pesanan ya, sama dengan murabahah tadi. Kita butuh barang, kita pesan ke orang lain untuk membeli barang tersebut gitu ya. Hanya saja bedanya adalah kalau murabahah itu kan tadi bayarnya di belakang ya, setelah kita dapat barang baru kita bayar secara angsuran ya, atau bisa cash juga bisa gitu ya. Tapi kalau salam itu belinya di awal, bayarnya di awal gitu ya. Jadi kita pesan barang, kita bayar dulu, setelah bayar baru barangnya dikirim. Nah, ini skema ini yang paling mudah kita temui adalah ya, contohnya adalah pada jual beli online gitu ya. Misalkan kalian beli di cara online di salah satu marketplace misalkan ya, itu kan kita harus bayar dulu ya, kecuali kalau yang COD ya.
yang non COD itu kan kita harus bayar dulu, setelah bayar baru nanti barangnya akan dikirim. Itu adalah akad salam, ya. Hanya saja akad salam ini mungkin akan sangat sulit diterapkan di bank syariah, ya, karena kalau di bank syariah itu kan biasanya orang itu nggak bisa bayar di awal, bayarnya biasanya di akhir gitu, secara cicilan gitu ya. Jadi kalau bayarnya di awal, ya tentunya mereka si nasabah itu nggak perlu lihat bank lagi karena otomatis dia punya uang gitu ya. Itu makanya kalaupun diterapkan di bank syariah itu nanti ada namanya salam paralel gitu ya. Ada namanya salam paralel. Nah ini ya, ini adalah akad salam gitu ya. Hanya saja mungkin akad ini sangat jarang digunakan di bank syariah. Yang kemudian akad jual beli jenis yang ketiga itu ada namanya akad jual beli istisna, ya. Itu jual beli barang dalam bentuk pemesanan membuat barang dan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini ya juga sebenarnya hampir sama dengan murabahah maupun salam tadi. Jual beli pesanan, kita pengen beli barang, kita pesan ke orang. Kalau murabahah tadi kan berarti kita pesan barang ke orang, nanti kita bayar di akhir setelah barangnya dikirim. Kalau salam, kita jual beli barang, bayarnya di awal baru barangnya dikirim. Tapi kalau istisna, itu ciri khasnya adalah barang yang ingin kita beli itu harus melalui proses pembuatan terlebih dahulu gitu ya. Misalkan kita mau pesan barang mebel yang tidak ada di pasaran ya, maka kita harus pesan dulu ke mebel untuk dibuatkan. Nah, pembayarannya akad istisna ini bisa dibayar di awal sambil barang itu jadi atau bisa juga di akhir ya. Jadi mungkin bayarnya fleksibel gitu ya. Jadi sambil kita pesan, sambil dibuatkan, sambil kita bayar. Kalau misalkan sambil kita bayar lunas barangnya jadi ya syukur, kalau belum lunas kalau barangnya sudah jadi barangnya belum lunas bayarnya belum lunas bisa dilanjut sampai barangnya sudah dikirim ya. Nah, akad istisna ini juga cukup banyak digunakan di bank syariah. Ini biasanya digunakan untuk skema ini ya, kayak pembangunan infrastruktur, misalkan kayak pemerintah pengen bangun jalan tol, itu bisa dengan akad istisna paralel gitu ya. Jadi misalkan pemerintah pengen bangun jalan tol tapi karena nggak punya anggaran, dia bisa mengajukan ke bank syariah dengan akad istisna paralel ini ya. Nanti ngajukan ke bank syariah, bang saya mau pengen buat jalan tol tapi nggak punya uang, tolong dong dibuatkan. Nah, nanti bank syariah itu akan kerjasama dengan kontraktor ya, kontraktor ya, ini nanti kontraktor ini akan buatkan jalan tol, si bank syariah itu yang membiayai atau yang menyiapkan biayanya gitu ya. Nah, nanti untuk bangun jalan tol itu kan butuh waktu yang lama ya. Nah, nanti sambil jalan nanti pemerintah bisa sambil membayar gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah akad jual beli istisna ya. Jadi ternyata dalam syariah jual beli saja ada 3, ada murabahah, ada salam, dan ada istisna gitu ya. Ini yang paling umum dikenal gitu ya. Walaupun sebenarnya masih banyak jenis jual beli yang lain juga gitu ya. Itu. Nah, kemudian akad selanjutnya adalah akad yang berbasis gade atau rahan ya. Akad rahan itu ya gade. Kalau dalam bahasa kita sebut dengan gade. Jadi rahan itu menahan sesuatu dengan baik ya, dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi sehingga pihak pemenahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Jadi ada seseorang yang membutuhkan uang ya, maka dia bisa menjaminkan barang untuk mendapatkan uang gitu ya. Nah, ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ya. Jadi pernah dalam suatu hadis itu Rasulullah pernah melakukan perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan Rasulullah kehabisan bekal. Akhirnya beliau mampir di salah satu pemukiman Yahudi. Dan beliau menggadaikan baju besi atau baju perangnya Rasulullah pada waktu itu yang dipakai untuk mendapatkan gandum sebagai bakal melanjutkan perjalanan. Dimana setelah pulang dari perjalanan maka nanti itu akan ditebus kembali ya. Jadi prakteknya seperti halnya dengan gade gitu ya.
Nah, gade syariah itu seperti apa atau rahan itu seperti apa nanti mungkin akan dibahas pada materi berikutnya, ya. Nah, tapi yang jelas ini kita baru mengenal akadnya saja, itu ya. Untuk teknisnya dan sebagainya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada akad yang berbasis sewa atau akad ijaroh, ya. Ijaroh itu adalah suatu akad sewa menyewa antara pemilik atau majur, ya, atau pemilik sewa, ya, dan penyewa atau mustajir, ya, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Jadi ijarah itu ya bahasa sederhananya adalah sewa menyewa, itu ya. Kita nyewa mobil, ya, itu adalah ijarah dalam bahasa fikih, ya, ijarah, ya. Nah, ijarah ini implementasi dalam bank syariah itu seperti contohnya misalkan ada SDB atau safe deposit box, ya. Jadi misalkan kita pengen menyimpan aset, mohon maaf ya, kita mau menyimpan misalkan non uang, misalkan seperti contoh misalkan mau menyimpan surat berharga, surat tanah atau yang lainnya, mungkin karena takut di rumah itu hilang dan sebagainya atau rusak dan sebagainya, kita bisa mengamankan itu ke bank syariah. Nanti bank syariah itu punya namanya layan SDB atau safe deposit box atau kotak penyimpanan, ya. Jadi nanti kita menyimpan surat-surat itu di SDB itu. Nah, statusnya adalah skemanya adalah kita menyewa SDB itu untuk menyimpan barang kita. Jadi nanti setiap bulan ada namanya biaya sewa atau dalam bahasa fikih itu kemudian kita sebut dengan istilah ujroh, ya, atau biaya sewa, itu ya. Ya, jadi makanya beda akad, keuntungannya beda, ya. Kalau hadiah tadi keuntungannya namanya bonus, kemudian kalau kerjasama itu tadi keuntungan dalam bagi hasil. Kalau jual beli itu keuntungannya namanya margin, kalau sewa itu keuntungannya namanya adalah ujroh atau biaya sewa, ya. Nah ini atau juga kalau ijarah ini dalam praktek perbankan ini adalah ada ijarah yang berbasis fee, ada ijarah yang berbasis aset, ya. Misalkan kita pengen usaha, ya, pengen usaha kita butuh ruko, ya, kita mengajukan ke bank syariah ingin mendapatkan ruko, maka nanti kalau misalkan bank syariah ternyata punya ruko itu bisa disewakan pada kita, nanti berarti setiap bulan kita membayar namanya biaya sewa, ya, gitu. Nah ini banyak variasi ijarah ini ternyata banyak juga diterapkan di berbagai industri keuangan syariah, ya, termasuk nanti ada sukuk itu yang berbasis ijarah dan sebagainya itu banyak itu, atau obligasi syariah yang berbasis sewa itu nanti banyak, gitu ya. Nah, nanti bagaimana inovasinya nanti akan kita bahas juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah ini mungkin juga ini ada akad tambahan yang mungkin cukup umum digunakan di dalam bank syariah atau ya salah satunya adalah akad yang berbasis jasa, ya, seperti ada nanti namanya wakalah, kafalah, dan hawalah, ya. Wakalah itu adalah perwakilan, ya, jadi seperti transfer, inkaso, ya, debit card, ya, ini perwakilan. Jadi kayak transfer itu kan bank itu menjadi wakil kita untuk mengirimkan uang dari kita ke orang yang kita tuju, gitu ya. Kemudian ada lagi kafalah atau penjaminan. Nah, ini biasanya digunakan oleh asuransi, ya. Makanya ada asuransi takaful, ya, ini dari kata kafalah, ya. Kemudian ada lagi hawalah atau pengalihan utang, ya, atau anjak piutang, ya, seperti produk anjak piutang, bill discounting dan sebagainya, itu ya. Nah mungkin nanti akan kita bahas lebih detail lagi pada pertemuan selanjutnya untuk untuk prakteknya di industri keuangan syariah, di lembaga-lembaga keuangan syariah, gitu ya. Nah kemudian yang terakhir ini adalah akad-akad yang berbasis kebajikan atau non profit oriented. Jadi di dalam syariah itu selain ada akad yang berbasis profit atau profit oriented, tapi ada juga akad yang non profit oriented. Jadi kita melakukan transaksi tapi tujuannya bukan untuk keuntungan, gitu ya. Seperti misalkan akad qard, ya. Qard itu adalah pinjam meminjam semata, gitu ya. Jadi kalau kita minjam uang ke teman sekian, ya kembalikannya sekian, gitu ya. Jadi pinjaman tanpa embel-embel keuntungan, baik itu bunga,
baik itu bagi hasil, baik itu muraba bonus ataupun yang lainnya. Jadi memang murni pinjam meminjam gitu ya. Kemudian ada juga akad yang berbasis isfaf ya. Zakat, infak, wakaf itu kan non profit oriented. Jadi kita serah terima barang, kita melakukan transaksi ya. Kita bayar zakat itu kan sama saja transaksi, tapi orientasinya bukan untuk profit oriented gitu ya. Jadi bukan untuk mencari suatu keuntungan gitu ya. Dan inilah yang menjadikan transaksi-transaksi syariah itu lebih ideal karena seimbang ya. Ada yang memang orientasinya profit, ada yang transaksi yang memang social oriented gitu ya. Itu saya rasa cukup untuk pembahasan materi tentang jenis-jenis zakat ataupun transaksi-transaksi yang ada dalam syariah gitu ya. Serta implementasinya di dalam perbankan syariah ya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.